Assalamualaikum soleh-solehah. Kelas 6 Jannatul Darul Muqamah 1 dan Jannatul Darul Muqamah 2. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 1, subtema 1, fokus pembelajaran IPS. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal beberapa negara tetangga kita. Anak Ustazah silakan buka buku JSIT tema 1 halaman 11. Kita lihat, perhatikanlah gambar peta di samping. Negara apa saja yang terdekat dengan negara kita? Mari kita temukan beberapa negara tetangga melalui peta ini. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama adalah negara Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Luas daerahnya 329.847 km dengan jumlah penduduk 28.900.000 jiwa. Yang kedua adalah negara Singapura. Dengan ibu kotanya Singapura, luas daerahnya 710,2 km dan jumlah penduduknya 4.987.600 jiwa. Yang ketiga adalah negara Thailand dengan ibu kotanya Bangkok dengan luas daerahnya 513.115 km dengan penduduknya 94 juta jiwa. Yang keempat adalah negara Filipina dengan ibu kotanya Manila, luas daerahnya 300.000 km, jumlah penduduknya 68.100.000 jiwa. Yang kelima adalah negara Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan, luas daerahnya 5.765 km dengan jumlah penduduk 380.000 jiwa. Yang keenam adalah negara Vietnam dengan ibu kotanya Hanoi, luas daerahnya 689.331 km dengan jumlah penduduk 88.900.000 jiwa. Yang ketujuh adalah negara Laos dengan ibu kotanya Vientiane dengan luas daerahnya 236.800 km dengan jumlah penduduknya 6.400.000 jiwa. Yang kedelapan adalah negara Myanmar dengan ibu kotanya Nay Pyi Taw dengan luas daerahnya 676.578 km dengan jumlah penduduk 53.400.000 jiwa. Yang kesembilan adalah negara Kamboja dengan ibu kotanya Phnom Penh dengan luas daerahnya 181.035 km dengan jumlah penduduk 15.100.000 jiwa. Yang ke-10 adalah Timor Leste dengan ibu kotanya Dili, luas daerahnya 14.874 km dengan jumlah penduduk 1.200.000 jiwa. Baik anak soleh dan solehah, seluruh negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi negara tetangga kita sudah tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan nama ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara adalah organisasi kerjasama regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lahirnya organisasi ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand,
dan menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Sebagai awal terbentuknya ASEAN, 5 menteri yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah: yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Narcisco Ramos dari Filipina, yang ketiga S. Rajaratnam dari Singapura, yang keempat Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang kelima Tan Nhat Koman dari Thailand. Sejak dibentuknya pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN memiliki 5 negara anggota awal. Selanjutnya, negara-negara lain pun memutuskan ikut bergabung sebagai negara anggota ASEAN. Kini ASEAN beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Baik anak soleh dan soleha, selanjutnya kita lihat kondisi sosial Asia Tenggara. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan termasuk salah satu masalah besar yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan permasalahan yang dapat terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, setiap negara di Asia Tenggara membuat peraturan dan norma hukum guna mencegah tindakan kriminalitas. Yang ketiga adalah kependudukan. Asia Tenggara merupakan kawasan dunia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Hampir sebagian besar wilayah kawasan Asia Tenggara yang subur merupakan wilayah padat penduduk dengan angka kelahiran yang cukup tinggi. Yang keempat adalah lingkungan hidup. Pencemaran akan terjadi di lingkungan fisik, biologi, dan sosial jika terdapat sesuatu yang merugikan bagi kehidupan. Asia Tenggara mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan dengan membuat persetujuan lingkungan hidup bersama, sehingga tercipta suasana lingkungan yang bersih, harmonis, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Baik anak soleh, kita lanjutkan dengan mengenal kawasan ASEAN. Jumlah penduduk negara ASEAN yang begitu banyak pasti memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berperan dalam mengembangkan negaranya masing-masing. Sumber daya manusia juga merupakan aset yang sangat diperhitungkan. Pasalnya, manusialah yang akan mengembangkan potensi sumber daya alam serta menentukan mata pencaharian yang akan dijalankan negara tersebut. Baik anak soleh dan soleha, sekarang kita lihat batas wilayah ASEAN secara geografis. Sebelah utara yaitu daratan Cina, sebelah timur Samudra Pasifik, Indonesia, Papua Nugini. Sebelah selatan Indonesia dan Samudra Hindia. Sebelah barat India dan Samudra Hindia. Untuk melihat batas secara astronomisnya, kita lihat bahwa negara paling ujung utara, sebelah utara adalah negara Myanmar, terletak pada 28 derajat lintang utara. Negara paling ujung selatan adalah negara Indonesia, terletak pada 11 derajat lintang selatan. Dan negara paling ujung sebelah barat adalah Myanmar, terletak pada 93 derajat bujur timur. Dan negara paling ujung sebelah timur adalah Indonesia, terletak pada 141 derajat bujur timur.
Maka dapat disimpulkan bahwa batas kawasan ASEAN secara astronomis adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Baik anak soleh dan soleha, sampai di sini paham ya batas kawasan ASEAN secara geografis dan astronomis? Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kawasan Asia Tenggara secara geografis dikelompokkan menjadi dua bagian utama. Yang pertama, Asia Tenggara daratan yang berbentuk semenanjung dan kepulauan, misalnya Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Yang kedua, Asia Tenggara kepulauan, misalnya Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia Timur. Secara geologis, kawasan Asia Tenggara berada di wilayah lempeng-lempeng tektonik yang aktif, sehingga di kawasan tersebut sering terjadi gempa. Akibatnya, wilayah Asia Tenggara memiliki bentang alam yang beragam seperti berikut ini. Yang pertama, wilayah dataran rendah, umumnya subur dan banyak dijumpai aliran sungai, misalnya di wilayah Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Yang kedua, wilayah dataran tinggi, dijumpai di Indonesia, yaitu Bukit Barisan, dataran tinggi Dieng. Di Laos, dataran tinggi Bolovens, di Thailand, dataran tinggi Korat, dan Vietnam, dataran tinggi Tonkin. Yang ketiga, wilayah pegunungan, dijumpai di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita ambil kesimpulan dari segi duniawi dari pelajaran kita tadi. Negara-negara ASEAN adalah negara-negara terdekat bagi negara kita. Hubungan yang baik antar negara ASEAN akan terbentuk jika antar negara tersebut siap saling membantu dan saling bekerja sama. Allah menciptakan kondisi geografis setiap negara beraneka ragam agar mereka saling membutuhkan. Dengan demikian, terciptalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama yang baik di antara negara-negara ASEAN akan mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Baiklah anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga video ini bisa membantu antum dalam belajar di rumah. Jangan lupa amalan yauminya dikerjakan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.